Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai materi tentang teknologi dan pendidikan. Anggota dari kelompok 12 yaitu yang pertama Cici Regina Winfi, yang kedua Dinda Tamara Putri, yang ketiga Diva Lutfia Fikri, dan yang keempat Qurratu Aini Nabihah. Peran teknologi dalam pendidikan. Menurut Lestari, dalam bidang pendidikan, teknologi dapat berperan sebagai sebagai media pembelajaran. Teknologi dikatakan sebagai media atau sarana yang membantu untuk mengkomunikasikan pesan dari pengirim kepada penerima. Menurut Satyasa, media pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau bahan pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa dalam kegiatan belajar yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan sebelumnya. B. Sebagai sumber belajar. Menurut Selwyn, penggunaan teknologi dalam dunia pendidikan berperan untuk mendukung dan meningkatkan proses kognitif dan keterampilan berpikir siswa. Hal ini karena teknologi memberi kemudahan pada siswa untuk mengakses pembelajaran dan pengetahuan umum yang ada tanpa terbatas waktu dan tempat dengan media teknologi internet. Pembelajaran yang diakses dengan menggunakan internet juga fleksibel dalam berbagai bentuk seperti video atau teks yang menarik perhatian siswa. C. Sebagai alat administratif. Menurut Selwyn, teknologi bisa digunakan sebagai penunjang kinerja pengorganisasian agar dapat berjalan secara efektif. Misalnya dengan penggunaan teknologi komputer ataupun internet untuk mengelola data administrasi siswa dan guru di sekolah. Tantangan penggunaan teknologi di dalam kelas. Menurut Baynes dan kawan-kawan, tantangan tersebut yaitu kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh guru terkait teknologi terbaru dalam dunia pendidikan. Dalam penggunaan teknologi di dalam kelas, guru menjadi contoh bagi siswa dan pemberi arahan terkait bagaimana penggunaan suatu teknologi. Sehingga, ketika guru tidak menguasai teknologi itu, siswa juga akan mengalami kesulitan untuk menguasainya. B. Kurangnya pengadaan pelatihan dan workshop oleh sekolah untuk meningkatkan skill yang dibutuhkan oleh guru ataupun siswa. Pada masa sekarang, kebutuhan ini luput diperhatikan oleh sekolah yang menganggap semua guru dan siswa sudah memahami dan menguasai teknologi tersebut sehingga menjadi tantangan tersendiri yang menghambat penggunaan teknologi pendidikan yang ada. C. Kurang memadainya komputer atau perangkat teknologi yang dimiliki di dalam kelas. Komputer dan perangkat teknologi lain seperti laptop mengalami perubahan yang pesat seiring berjalannya waktu. Hal ini menyebabkan kebanyakan komputer atau laptop yang dimiliki sekolah merupakan komputer lama yang ketinggalan zaman dan mungkin sudah mengalami kerusakan sehingga tidak bisa digunakan sebagai media pembelajaran secara optimal. Kaitan penggunaan teknologi terhadap teori belajar. Teknologi and behaviorism. Teori behavioris banyak diterapkan dalam teknologi pembelajaran. Hampir seluruh perangkat lunak edukasi didasarkan pada prinsip behavioris, khususnya menggunakan teori operant conditioning dengan memberikan reinforcement untuk membentuk pembelajaran siswa. Dua program diantaranya ialah program instruction and teaching machine. Metode yang digunakan ialah memberikan penghargaan pada siswa yang dapat menjawab benar soal dengan diperbolehkan untuk lanjut ke soal berikutnya. Bagi siswa yang menjawab salah akan dikoreksi dan diberikan waktu untuk memperbaiki kesalahannya hingga ia dapat menguasai pembelajaran tersebut. Metode ini diaplikasikan awalnya pada sebuah mesin pengajaran pada pertengahan tahun 1920. Sidney Prescott, profesor psikologi yang juga menginisiasi teaching machine ini, menciptakan sebuah mesin yang berisikan beberapa pernyataan dengan jawaban opsional yang dapat direspon oleh siswa dengan menekan pada tombol jawaban yang benar pada sisi mesin tersebut. Ketika siswa menekan tombolnya, mesin merekam jawaban dan akan terekam ketika siswa selesai mengerjakan seluruh pertanyaan tersebut. Pada tahun 1950, Skinner memperbarui teaching machine itu dengan mesin yang dapat digunakan secara mandiri oleh siswa. Jika mesin sebelumnya hanya memuat pertanyaan dengan jawaban opsional, Skinner mengembangkan dengan mesin yang juga dapat diisi dengan jawaban yang isian. Siswa secara mandiri menuliskan jawabannya di mesin tersebut dan mengecek secara mandiri pula apakah jawabannya benar atau salah. Jika siswa menjawab dengan benar, maka mesin akan menampilkan soal selanjutnya. Sedangkan jika salah, mesin akan memberikan jawaban yang benar atau tambahan informasi lainnya. Kelebihan pembelajaran penggunaan mesin ini adalah siswa dapat langsung mengetahui
Jawabannya tanpa menunggu lebih lama seperti yang biasa terjadi jika menjawab latihan yang diberikan guru. Skinner beranggapan bahwa program instruction lebih efektif dibandingkan dengan kelas biasa karena keterbatasan guru yang tidak dapat memberikan reinforcement kepada seluruh siswa dengan kemampuan yang berbeda dalam waktu yang sama. Yang kedua, Computer Assisted Instruction (CEA). Metode yang kedua ini sangat lumrah kita temukan di zaman sekarang. CEA pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 untuk pengajaran dan pelatihan. CEA ini menggunakan metode drill and practice yang dilakukan dengan memberikan pengulangan hingga seorang siswa dapat mahir dalam hal tersebut. Program drill and practice ini ialah program yang digunakan dengan memberikan siswa beberapa pertanyaan dan masalah yang dapat dijawab sesuai dengan kecepatan sendiri dan langsung mendapatkan feedback. CEA yang berasosiasi dengan metode drill and practice merupakan perangkat lunak edukasi yang paling lama. Selanjutnya adalah teknologi and cognitive views of learning. Cognitive learning theory berkembang pada pertengahan abad ke-20. Yang dipengaruhi dengan berkembangnya bidang linguistik, neurologi, psikologi, pendidikan, dan computer science. Teori ini menolak teori behavioris yang seolah-olah mengatakan bahwa respon berhubungan langsung dengan stimulus dan pikiran hanyalah sebuah kotak hitam kosong. Menurut teori kognitif, di antara stimulus dan respon terhadap semua proses pengolahan informasi yang terjadi dalam pikiran, yang dikenal dengan istilah Cognitive Information Processing atau CIP. CIP menjelaskan bahwa pikiran itu layaknya prosesor pada komputer. Ialah yang akan menerima, mengoperasikan, mengolah, dan menyimpan seluruh informasi yang masuk maupun keluar. Selain mengenai pengolahan informasi, teori kognitif juga menjelaskan tentang sebuah struktur pengetahuan dan representasi dari mental yang disebut dengan skema. Skema menyimpan seluruh konsep-konsep dan menghubungkannya satu sama lain yang nantinya akan membantu kita dalam belajar dan mengembangkan keahlian. Skema bersifat dinamis karena akan terus berkembang seiring bertambahnya pengalaman. Teori kognitif juga banyak diterapkan dalam teknologi pendidikan. Di antaranya yang pertama, Intelligent Tutoring System atau ITS. ITS merupakan sebuah program lanjutan dari Computer Assisted Instruction atau CAI. ITS dirancang lebih kompleks daripada CAI dengan merancang sebuah kurikulum di dalamnya. Siswa diminta untuk mengikuti instruksi yang berada di sana, seperti materi yang diberikan, tugas, dan juga strategi belajar. Dengan ITS, siswa dapat belajar secara mandiri dan menjadi seorang pelajar aktif. Sistem ITS ini diterapkan pada aplikasi e-learning. Selanjutnya adalah Artificial Intelligence atau AI. AI atau kecerdasan buatan merupakan sistem yang sangat canggih dan terus dikembangkan hingga saat ini. Alan Turing, seorang yang diketahui sebagai penemu dari program komputer, merujuk pada pikiran manusia dalam menciptakan AI itu sendiri. Dampak dari sistem AI itu sendiri sangat dirasakan dengan adanya aplikasi-aplikasi edukasi yang terjaring dalam sistem tersebut dan membantu siswa dalam proses pendidikannya. Kemudian teknologi and socio-cognitive views of learning. Seperti yang telah kita pelajari, teori kognitif sosial berpendapat bahwa pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dengan interaksi timbal balik yang terjadi dari kognitif, lingkungan, dan perilaku. Metode pembelajaran yang dapat dilakukan menurut teori ini dengan memberikan contoh secara langsung atau secara simbolik. Secara simbolik maksudnya adalah dapat berupa model karakter dari cerita nyata maupun fiksi, yang dapat dilihat dari media seperti buku, majalah, koran, film, kartun, dan televisi. Beberapa contoh lainnya adalah yang pertama, guru pelajaran seni mencontohkan teknik menggambar atau melukis secara langsung di hadapan siswa. Kemudian, guru pelajaran sosial menunjukkan film sejarah yang membantu siswa untuk mengenali emosi dan konteks sosial dalam sebuah peristiwa bersejarah tersebut. Yang ketiga, guru sains menunjukkan bagaimana ilmuwan melakukan eksperimen di laboratorium. Salah satu contohnya adalah seperti pada gambar, yaitu
laboratorium digital yang menjelaskan tentang sistem ekspresi. Di sini siswa dapat secara langsung berinteraksi dengan memencet tombol simulasi, materi, atau profil. Metode pembelajaran seperti ini dapat dilakukan menggunakan teknologi seperti film yang ditonton secara streaming atau laboratorium yang dapat dioperasikan secara virtual oleh siswa. Selanjutnya adalah teknologi and constructivist view of learning. Teori konstruktivis berfokus pada bagian seseorang belajar dan hakikat dari pengetahuan. Teori konstruktivis terbagi menjadi dua tipe, yaitu individual konstruktivis dan sosial konstruktivis. Teori individual konstruktivis digaungkan oleh Jean Piaget yang mengungkapkan bahwa pikiran manusia berkembang dengan sendirinya tanpa pengaruh dari lingkungan di sekitarnya. Teori ini bertolak belakang dengan teori konstruktivis yang kedua, yaitu sosial konstruktivis, yang diungkapkan oleh Vygotsky. Sosial konstruktivis sendiri beranggapan bahwa pengetahuan manusia berkembang karena adanya interaksi dengan lingkungan sosialnya. Teknologi mempunyai peran masing-masing dalam memenuhi kedua teori tersebut. Berdasarkan individual konstruktivis teori, teknologi menyediakan bahan ajar dan lingkungan yang mendukung siswa untuk membangun pengetahuannya sendiri. Lalu teknologi juga memberikan wadah untuk siswa dalam berbagi pengetahuan bersama siswa lainnya dan membangun pemahaman berdasarkan teori sosial konstruktivis. Beberapa program komputer yang dijalankan berdasarkan teori tersebut adalah: yang pertama, inquiry-based technology. Ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk terjun langsung dalam berbagai kegiatan atau eksperimen virtual, misalnya investigasi dan percobaan yang dilakukan ilmuwan sebenarnya. Program ini akan memberikan petunjuk jika pengguna dirasa menemukan jalan buntu dan menyelesaikan masalah yang diberikan. Beberapa jenis perangkat lunak yang dihasilkan menggunakan metode ini adalah MicroWorks yang menggunakan komputer sebagai construction kits-nya. MicroWorks dirancang untuk memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan pembelajaran yang telah lalu dengan yang terjadi sekarang. MicroWorks berisi simulasi yang mendemonstrasikan secara visual bagaimana suatu hal beroperasi di dunia nyata. Salah satu contohnya adalah SimCity yang memberikan pengalaman virtual kepada siswa mengenai efek dari pertumbuhan populasi di kota-kota besar. Selanjutnya adalah Cognitive Tutors, yang merupakan program komputer yang memberikan program tutoring kepada siswa untuk membantu mengembangkan kemampuan kognitifnya. Program tersebut, siswa mendapatkan materi secara individu, feedback secara langsung, bantuan secara daring, dan pendampingan. Salah satu program yang penggunanya banyak adalah Carnegie Learning's Cognitive Tutor. Teori konstruktivis menggunakan teknologi ini untuk menerapkan teori scaffolding yang ditemukan oleh Vygotsky. Para pengguna platform difasilitasi dengan materi, forum diskusi, diskursus, dan tugas. Beberapa perangkat lunak yang ada pada masa kini adalah Zenius, Ruang Guru, dan Kuiper. Selanjutnya adalah Learning Network or Telecollaboration. Adanya learning network yang menjaring siswa-siswa, kelas-kelas, hingga sekolah-sekolah ini dapat membantu murid dalam mengembangkan pengetahuannya dan mendapatkan dukungan sosial. Salah satu contoh awal dari learning network ialah sebuah jaringan dalam email yang dinamakan dengan Learning Circles. Learning Circles diciptakan oleh Margaret Real yang menggabungkan beberapa murid dari berbagai sekolah hingga negara untuk mempelajari sains. Saat ini, learning network banyak ditemukan karena kemudahan dalam mengakses internet. Salah satunya ialah situs community.internetschool.com dan StudyStream yang diinisiasi oleh seorang mahasiswa kedokteran dari Italia untuk membantu siswa yang ingin masuk ke jurusan kedokteran. Di situs tersebut, siswa dapat saling belajar dan saling diskusi dengan yang lainnya dari berbagai negara. Yang terakhir ada Problem-Based Learning. Program ini dikembangkan oleh The Cognition and Technology Group di Vanderbilt University.
dengan membuat sebuah disket video yang berisi seri petualangan yang berjudul The Adventures of Jasper Woodbury. Video tersebut menghadirkan situasi dunia nyata dan masalah-masalah yang berhubungan dengan beberapa ilmu, seperti matematika, sains, dan sejarah. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil untuk menyaksikan video tersebut dan menganalisisnya. Kemudian, mereka diperintahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Setelah semuanya menjelaskan pendapat mereka, siswa dapat mempelajari bagaimana sudut pandang lainnya dan memikirkan what if pada sudut pandang tersebut. Ciri khas yang ingin ditampilkan pada video petualangan tersebut ialah anchored instruction, yaitu pembelajaran menyelesaikan masalah yang menarik siswa untuk berfokus pada pikirannya. Anchored instruction melatih siswa untuk mengingat pelajaran yang telah lalu dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Baiklah teman-teman, sekarang kita akan masuk ke materi terakhir. Sebelumnya, saya Ketua Nabiha dengan nomor BP 2010322033. Nah, di sini sebenarnya fungsi teknologi bagi pembelajaran itu pada umumnya ada dua, yaitu adalah alat untuk merepresentasikan pengetahuan, dan yang kedua adalah untuk mengorganisasikan pengetahuan. Nah, yang nomor 3 sampai nomor 7 itu adalah bagaimana teknologi itu diintegrasikan kepada aspek-aspek pembelajaran yang terpaut di dalam kurikulum. Nah, sekarang mari saatnya kita bahas satu-satu dari fungsi teknologi tersebut. Nah, yang pertama adalah alat untuk merepresentasikan pengetahuan. Nah, jadi adanya teknologi ini bisa membuat kita sekreatif mungkin untuk merepresentasikan pengetahuan yang udah kita punya ke dalam media teknologi. Seperti ketika kita membuat PowerPoint, kita membuat sebuah infografis yang kita punya, dan juga kita membuat sebuah video yang di dalam video tersebut kita memberitahukan pengetahuan. Nah, sebenarnya ini tuh hal yang sangat mudah ya, yang sering kita temui, karena seperti pada saat saya membuat ini pun itu artinya kami sedang merepresentasikan pengetahuan yang kami punya ke dalam sebuah PPT dan dibuat videonya. Lalu yang kedua adalah teknologi menjadi alat untuk mengorganisasikan pengetahuan. Seperti yang kita tahu, pengetahuan itu kan kompleks, susunannya itu kompleks dan terhubung satu sama lainnya. Nah, dengan adanya teknologi ini membantu kita untuk menyimpan data-data itu dan menghubungkannya satu sama lain. Dan juga data-data itu menjadi sebuah struktur hierarki yang dapat dengan mudah kita pahami. Di antara perangkat lunak yang menyediakan fasilitas ini ialah Remnote dan Notion. Nah, kedua aplikasi ini membantu kita untuk menyimpan pengetahuan yang kita punya dan mengorganisasikannya. Seperti Remnote membantu siswa dalam memecah pengetahuan yang kompleks menjadi sederhana dan mengorganisasikannya agar lebih mudah dipahami dan dihafal. Begitu juga dengan Notion yang menyediakan ruang kerja all-in-one yang dapat kita organisasi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, bagi teman-teman, Remnote dan Notion ini dapat kita gunakan pada saat sekarang loh. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa butuh untuk mengorganisasikan pengetahuan dan menghubungkannya satu sama lain, teman-teman bisa ngecek situsnya yang telah kami tulis di daftar pustaka. Nah, yang kedua, teknologi juga membantu siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam menulis. Menulis di komputer merupakan sebuah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang untuk memahami teknologi lebih lanjut. Kemampuan ini dimasukkan oleh sebagian besar sekolah dalam kurikulum pembelajarannya. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mahasiswa dalam mempelajari penulisan di komputer ialah Type to Learn. Program tersebut membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan menulis dan mengembangkan otomatisasi dalam mengolah kata sehingga memori mereka bekerja untuk mengembangkan dan mengatur ide mereka. Selain itu, menulis merupakan aktivitas kognitif yang kompleks dan membutuhkan waktu perencanaan yang signifikan. Oleh karena itu, beberapa program aplikasi menyediakan platform untuk membuat kerangka tulisan dan membuat mind map sehingga siswa dapat merefleksikan tulisan mereka. Lalu yang ketiga, teknologi juga membantu siswa dalam matematik. Salah satu bentuk keterlibatan teknologi dalam bantu siswa dalam aspek matematika ialah kalkulator. Penggunaan kalkulator pada siswa menuai berbagai kontroversi. Beberapa pendidik berpendapat bahwa penggunaan kalkulator yang berlebihan dapat membuat siswa tidak dapat mengoperasikan matematika menggunakan otaknya sendiri. Untuk itu, mengombinasikan antara penggunaan dan tanpa kalkulator ialah saran yang terbaik. Selain kalkulator, penggunaan teknologi untuk matematika ialah perangkat lunak yang berisikan berbagai hal mengenai matematika yang mungkin bisa dirangkai melalui sebuah cerita dan murid
disuruh untuk menyelesaikannya dengan cara matematika pula. Nah, di antaranya ialah The Clue Finders, berisikan teka-teki yang harus dipecahkan menggunakan matematika, lalu The Math Blaster, perangkat lunak yang memuat permainan yang mengharuskan pemain untuk menerapkan pola angka, operasi matematika, dan pemecahan masalah. Lalu yang keempat, teknologi juga membantu mahasiswa untuk mengembangkan minatnya atau kemampuannya pada bidang sains dan social science. Teknologi juga membuka peluang bagi siswa untuk mempelajari sains dan social science. Hal ini merupakan kemajuan media belajar siswa sebelumnya pada bidang ini yang hanya menggunakan ensiklopedia, yaitu dengan buku. Dengan teknologi, siswa tidak hanya membaca dan mengetahui mengenai sains itu, tetapi bisa ikut mengeksplor dan mencoba berbagai penelitian secara virtual. Beberapa contoh perangkat lunak yang mengembangkan pembelajaran sains dan sains sosial ialah, yang pertama adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang bernama Microsoft Dinosaurus. Perangkat lunak ini berisikan berbagai informasi mengenai dinosaurus lengkap dengan animasinya, dan di situ siswa dapat melihat bagaimana keadaannya, bagaimana dunia pada saat itu. Yang kedua ialah sebuah perangkat lunak yang bernama Science Seekers, yaitu perangkat lunak yang berisikan berbagai prinsip sains yang dapat ditemukan dalam lingkungan sehari-hari. Nah, yang ketiga ialah Akion, sebuah perangkat lunak yang berhubungan dengan hidrokimia. Dengan aplikasi ini, kita dapat melihat cara kerja hidrokimia dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kelima, teknologi juga menjadi alat untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa dalam bidang visual arts dan musik. Aplikasi dalam hal ini sudah sangat tidak asing bagi kita. Salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengolah citra visual ialah Adobe Photoshop. Selain itu, para siswa juga dapat belajar dan berdiskusi mengenai art dan musik di berbagai situs yang tersedia, di antaranya situs yang bernama The Art Lesson. Tidak hanya itu, terdapat berbagai situs daring untuk museum yang dapat diakses sebagai sarana mengenal berbagai artis dan menganalisis pengaruh budaya dalam karya seni. Salah satu situsnya yang dapat kita akses ialah www.childrenmuseum.org. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana teknologi melalui beberapa perangkat lunak meliputi berbagai aspek dalam kurikulum yang dapat membantu siswa dalam proses belajar. Yang pertama adalah alat untuk membaca. Membaca merupakan kemampuan dasar manusia yang harus diasah agar semakin baik. Beberapa perangkat lunak dapat meningkatkan kemampuan membaca dengan mengenalkan huruf dan cara membunyikan huruf tersebut. Menurut penelitian, kosakata siswa dapat ditingkatkan dengan menggunakan sistem pembelajaran yang dapat memotivasi siswa tersebut. Nah, sistem itu dapat ditemukan dalam beberapa program berikut. Yang pertama ada Aerobics. Program ini mengajarkan sistem fonem bahasa melalui permainan dan aktivitas yang menarik. Begitu juga dengan Accelerated Reader dan beberapa aplikasi yang dapat ditemukan dalam Play Store, seperti Playfish Reading, Kids Book, Learn to Read, Lingo Kids, A Fun Learning Adventure.